Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini kita lanjutkan pembahasan bab tentang medan magnet ya. Sebelumnya silakan berdoa dulu masing-masing dan dibuka buku paketnya halaman 48 ya, dan juga buku catatannya yang kemarin sudah kalian mencatat contoh soal yang Miss berikan. Nah, kita review sebentar yang sudah kemarin kita bahas sebelum lanjut ke subbab yang berikutnya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang medan magnet atau nama lainnya induksi magnet, itu sama aja. Lambangnya itu apa kemarin? Lambangnya adalah B ya, dengan satuannya itu apa? T atau Tesla. Ya, nah kemarin kita juga udah belajar tentang aturan penggunaan tangan kanan ya, dimana kemarin itu coba di halaman 48 itu ada di atas, bagian atas ya, kaidah tangan kanan dimana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari tangan itu menyatakan arah induksi magnet atau arah si medan magnetnya, si B nya itu apakah nanti masuk bidang ataukah keluar bidang ya. Kalau misalkan lupa silahkan diputar lagi kemarin videonya. Nah, ini kita review sebentar ya. Kemarin kita udah belajar tentang medan magnet di kawat lurus yang panjang kayak gini. Jadi mungkin kalau di soal itu cuma lurus gini doang gitu, kawat lurus, misalkan arah arusnya misalkan ke atas gitu, bisa juga nanti arah arusnya ke bawah gitu, tergantung soalnya. Itu apa rumusnya? Itu B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A, dimana mu 0 nya itu adalah suatu ketetapan nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I nya adalah kuat arus per 2 pi A. A nya ini adalah jarak dari letak kawatnya ke titik yang ditanyakan, misalkan titik P, berarti A nya itu ininya gitu. Ingat, semuanya harus dalam SI. Ini arusnya harus ampere, jarak dari kawat ke titik yang ditanya itu adalah meter ya. Kemudian nanti hasilnya si medan magnetnya lambangnya itu T, satuannya itu T, maaf gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kalau kawatnya bentuknya lingkaran, mungkin kayak gini gitu, misalkan lingkaran gitu, bisa tertutup rapat atau mungkin nanti bentuk soalnya tuh macam-macam. Nah, sebenarnya kalau satu lingkaran penuh kayak gini, misalkan di sini arah arusnya misalkan gitu, berarti di sini B-nya adalah mu 0 kali N kali I per 2A. Mu 0-nya itu ketetapan, I-nya arus, 2 A-nya ini jarak. Misalkan ya yang ditanya medan magnet di pusat lingkaran, berarti kan di tengah-tengah di sini. Artinya A-nya itu adalah jarak dari pusat ke kawatnya. Berarti ini apa? Si jari-jarinya kan, atau si A-nya gitu. Nah, kalau misalkan si kawat ini nggak ada lilitannya, berarti nggak perlu pakai N. Berarti cukup pakai B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Ini aja yang dipakai kalau memang kawatnya nggak punya lilitan. Ini untuk satu lingkaran penuh. Nah, gimana nih kalau misalkan lingkarannya tuh ternyata kayak cuma setengah lingkaran doang gini. Misalkan ini tuh kayak setengah lingkaran gitu kan. Kan kalau penuh kan harusnya begini. Terus yang ditanya tuh di pusat sini. Berarti kan jarak dari kawatnya mana? Di sini kan. Ke sini tuh kan A atau jari-jarinya. Atau gimana kalau misalkan diketahui bentuk tertentu, misalkan kayak gini. Kita kan nggak tahu ini bentuknya tuh seberapa bagian dari lingkaran, tapi dia pasti akan diketahui sudutnya. Misalkan sudutnya 270 derajat, misalkan gitu. Maka pakai misalkan ini K dikali mu 0 kali I per 2A, dimana si K-nya ini adalah sudut yang diketahui dibagi 360. Kan kalau satu lingkaran penuh itu kan 360. Jadi misalkan nih yang diketahui itu 270. Berarti si K-nya itu 270 per 360. Berapa? Misalkan ini sama-sama dibagi 9 kan 3, sama 9 kan 4. Oh, berarti 3 per 4. Berarti rumusnya nanti jadi B sama dengan 3 per 4 kali mu 0 kali I per 2A. Kayak gitu ya. Jadi khusus untuk lingkaran, kalau ada kondisi khusus bentuk lingkarannya seperti apa, kayak gini caranya. Jadi ada konstantanya depannya, tergantung sudutnya berapa ya, kayak gitu. Nah, berikutnya tuh solenoida. Kalau solenoida itu kayak batang lurus kayak gini, terus ada lilitannya gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya itu di ujung solenoidanya, artinya misalkan di sebelah sini nih, sebelah sini yang ditanya,
medan magnetnya misalkan, berarti pakai yang ini. B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2L. N-nya tuh banyak lilitannya, I-nya arusnya, L-nya adalah panjang si batangnya. Kayak gitu. Nah, berikutnya, halaman berikutnya yaitu kalau yang ditanya itu medan magnet di tengah-tengah solenoida, artinya di tengah-tengah sini. Berarti nilai B-nya adalah mu 0 dikali N kali I per L. Nggak ada duanya di sini. Atau kalau yang ada duanya itu untuk yang di ujung. Kalau yang di tengah-tengah tuh nggak ada angka 2-nya di bawah. Berikutnya yaitu toroida. Toroida itu apa? Toroida itu sama kayak tadi. Kalau solenoida itu kawat lurus, kalau toroida itu kawatnya tuh rada melingkar gitu, terus ada lilitannya gitu ya. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 pi A ya. Di sini N-nya banyak lilitannya, I-nya arusnya, kemudian A-nya adalah, kalau misalkan yang ditanya adalah nyari medan magnet di pusatnya, di tengah-tengah sini, berarti kan si A-nya kan ini jarak antara pusat ke letak kawatnya atau si jari-jarinya, kayak gitu. Nah, itu review sedikit saja dari kemarin yang sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjut pembahasannya ke gaya magnet. Kalau tadi kan medan magnet, sekarang gaya magnet ya. Atau nama lainnya adalah gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz ini bisa terjadi pada apa? Pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Kemudian pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet maupun pada kawat sejajar berarus listrik. Artinya gimana? Yang pertama, pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet ya kayak biasa gitu. Misalkan ini ada kawat, terus emang di sekitarnya ada medan magnet gitu. Kemudian muatan listrik bergerak dalam medan magnet. Jadi ada suatu muatan, terus itu ada medan magnet gitu ya. Terus dia bergerak di dalam medan magnet ini. Kalau yang satu itu kawat. Kata kuncinya adalah kawat. Kalau yang kedua itu muatan listrik. Kalau yang ketiga kawat sejajar berarus listrik. Artinya kawatnya sejajar, ada dua. Kayak yang kemarin tuh, misalkan ini ada dua kawat, misalkan sebelah kiri dan sebelah kanan, kayak gitu. Nah, untuk gaya magnetik atau gaya Lorentz ini kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Kalau yang kemarin itu kaidah tangan kanan pertama, ini kaidah tangan kanan yang kedua, sama rada mirip. Kalau di gaya Lorentz ini ibu jari menyatakan arah arus listrik, sama berarti kayak kemarin. Kemudian kalau yang di sini jari telunjuk menyatakan arah induksi magnet. Jadi ibu jarinya itu arah arus, kemudian telunjuk itu menyatakan induksi magnet atau medan magnetnya. Kemudian jari tengah menyatakan arah gaya Lorentz-nya. Jadi bentuknya nanti kurang lebih kayak gini. Ya, ini ibu jari, kemudian ini medan magnet, kemudian jari tengah itu si gaya Lorentz-nya, kayak gitu. Nah, nanti gimana penggunaannya kita bahas kalau udah ketemu contoh soal ya. Nah, ini kita ke rumusnya dulu. Kan tadi ini ada 3 nih, gaya magnet atau gaya Lorentz. Ada 3 kasus. Yang pertama ini pada kawatnya dulu, yang pada kawat. Berarti poin yang pertama. Ya, jadi misalkan ini kan ada magnet gitu ya, kutub utara, kutub selatan, berarti di sini akan tercipta medan magnet. Di tengah-tengahnya misalkan ada suatu kawat berarus. Ya kan, ini ada I-nya di sini. Berarti cara mencari gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Kalau dia memang membentuk sudut, dimana B-nya ini adalah induksi magnetnya. Ya, nanti B-nya kalau misalkan emang kawat lurus ya berarti B-nya pakai medan magnet yang kawat lurus gitu. Dikali I-nya itu arus listriknya, L-nya itu panjang si kawatnya, kali sin theta. Tetanya adalah sudut yang terbentuk antara B dengan I. Tadi B apa? B-nya kan tadi ini si ibu jari. Sementara I-nya adalah si I-nya adalah tadi apa? Sin theta. Theta sudut antara B dengan I. B-nya adalah si telunjuk, si I-nya adalah ibu jari. Tadi kan begini. Gitu. Kalau kemarin kan yang medan magnet tuh kayak gini. 4 gini gitu kan. Terus apakah dia diputar, apakah dia masuk ataukah dia keluar. Kalau sekarang kayak gini, 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah, kayak gitu. Ya, jadi ini
ini adalah gaya Lorentz untuk yang pada kawat lurus. Nih, kawat lurus gitu ya. Kemudian yang yang kedua, maksudnya poin yang kedua tadi apa di sini? Muatan listrik bergerak dalam medan magnet. Jadi, misalkan ini ada medan magnet nih. Ini berarti ini apa? Cross. Misalkan ini medan magnetnya arahnya masuk ke bidang kan berarti. Nah, kalau gaya Lorentz pada muatan yang bergerak ini, aturan tangan kanannya itu adalah nah lanjut ya, ini menentukan arah menggunakan aturan tangan kanan yang kedua pada gaya Lorentz yang pada muatan. Ya, yang pada muatan ini perhatikan gambar yang sebelah kiri, yang ini aja yang kita perhatiin ya. Perhatikan gambar yang ini ya. Lihat di sini aturan tangan kanan kedua ini berlaku untuk gaya Lorentz pada muatan ya. Dimana ibu jari itu menunjukkan V atau kecepatan gerak si muatan tersebut. Kemudian telunjuk itu menyatakan si B atau medan magnet. Kemudian jari tengah itu menunjukkan si gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz-nya. Nah, bagaimana penggunaannya? Misalkan ini kan tiga jari ini kan ya, ibu jari, kemudian di sini telunjuk, dan di sini ada si F. Jadi ini ibu jarinya itu sebagai V-nya atau kecepatan muatan, si telunjuk ini sebagai B atau si medan magnet, dan si jari tengah ini menunjukkan si arah gaya Lorentz-nya. Gimana penggunaannya? Lihat gambar yang ini. V-nya kemana? Ke kanan. Oh, berarti jempolnya atau ibu jarinya ke kanan. Kemudian lihat B, si medan magnetnya di situ gambarnya apa? Cross. Oh, cross artinya masuk. Oh, masuk berarti ke sana. Jadi ibu jari ke kanan, cross masuk ke sana. Berarti F-nya kemana? Kan begini, bentuknya kan selalu begini. Oh, berarti F-nya ke atas. Makanya di situ V-nya ke kanan, B-nya cross masuk, dan F-nya arahnya ke atas. Kayak gitu ya. Paham? Jadi silahkan dipahami dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, untuk gaya Lorentz pada muatan yang bergerak pada medan magnet ini rumusnya ini. F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta, di mana Q-nya di sini adalah si muatannya ya, V-nya adalah kecepatan gerak muatan ya, V kecil bukan V besar ya, di sini V kecil, dan B itu si medan magnetnya ya, dan sin theta di sini adalah sudut antara V dengan B. Sudut antara V dengan B. Kalau memang membentuk 90 ya, berarti ya sudah sin 90 kan memang satu, berarti cuman QV kali B aja. Nanti tergantung soalnya mintanya apa gitu ya. Nah, berikutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Berarti yang ini ya. Berarti poin yang ketiga, lihat di situ ada kawat, ada dua kawat. Jadi itu nih dua kasus ya. Kasus yang pertama ada dua kawat sejajar, berarti kan samping-sampingan kayak gini. Kasus pertama kalau arah arusnya sejajar, arah arusnya itu searah. Nah kan ini kawat 1, kawat 2. Nah, kasus yang pertama itu adalah pada kawat yang sejajar tapi arah arusnya tuh searah. Jadi dua-duanya ke atas gitu ya. Dua-duanya ke atas atau bisa dua-duanya ke bawah gitu, tergantung maunya soal gitu ya. Misalkan di sini dikasih tahu nih, oh kawat yang pertama itu arah medannya itu arah arusnya itu ke atas, terus di sini arah medannya tuh dot, berarti keluar kan. Nah ini kan karena pada kawat, berarti pakai aturan tangan yang pertama. Kalau yang ini tadi aturan tangan kanan kedua. Kalau ini kan pada muatan ya, kalau yang ini kan pada muatan. Pada muatan berarti aturan tangan kanan yang kedua. Karena ini pada kawat, berarti balik lagi ke sini tadi yang I-nya itu ibu jari itu I, B-nya itu telunjuk, dan F-nya itu si gaya. Bedanya cuma di I sama di V, sama aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan di sini kalau dia
arah arusnya searah, misalkan sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, dia nanti gayanya di sini akan tarik menarik, ya, tarik menarik. Dari mana asalnya? Ya, tadi tinggal pakai aturan tangan kanan yang pertama. Misalkan lihat di sini, ini kan arah arusnya ke atas, berarti I-nya ke atas, kan? Ke atas. Terus karena dia bilangnya B-nya itu dot, berarti kan keluar ke sini, kan? Miss berdiriin deh bukunya. Nih, kan berarti ibu jarinya ke atas, B-nya keluar ke sini. Berarti ketika ibu Aduh susah ya. Kalau pakai aturan tangan kanan, ininya ke atas, B-nya keluar, berarti F-nya kemana? Aduh, susah nih. ke kanan kan? Nih, aduh. Ke kanan kan, berarti F1-nya atau gaya Lorentz pada kawat satunya ke kanan. Kemudian kalau yang kawat yang kedua, lihat. I-nya ke atas, B-nya dot, berarti masuk kan. F-nya kemana? Nah, F-nya ke kiri, berarti F2-nya lihat ke kiri, artinya dia ke kanan, dia ke kiri, maka dia terjadi tarik menarik. Kasus yang kedua, ini arah arusnya harusnya berlawanan ya. Kalau di buku kalian kan pasti ini masih dua-duanya ke atas, makanya di sini Miss ganti. Yang kiri dia arah arusnya ke atas, yang kanan ini arah arusnya ke bawah. Berarti kan kalau yang ini, yang kawat pertama, ibu jari arah harusnya ke atas. Kemudian B-nya dot masuk, kan? B-nya cross masuk. Berarti F-nya kemana? Ke kiri kan? Nih, berarti F1-nya ke kiri. Kalau yang ini, yang kawat yang kedua, lihat ibu jarinya ke bawah. Terus B-nya apa? Dot. Berarti F-nya kemana? Aduh, kelihatan nggak tangan Miss? Kelihatannya ya, pokoknya gitu deh. Nih kan ibu jari ke bawah, terus ininya dot masuk, F-nya kemana? Ke kanan kan? Ini F2-nya ke kanan, berarti yang satu ke kiri satu ke kanan, artinya dia tolak menolak gitu. Nah, kemudian di sini dijelasin jika arah arusnya searah, maka akan terjadi gaya tarik menarik sehingga nanti bentuk kawatnya cekung. Kenapa cekung? Kan ini ke atas, ini juga ke atas, kan dia bakal tarik menarik nih. Ya udah, karena ketarik lama-lama dia nanti jadi bengkok begini kan, artinya dia jadi cekung. Kalau misalkan dia arah arusnya berlawanan, misalkan yang satu ke atas yang satu ke bawah, kan dia akan tolak menolak, saling menjauh kan, berarti dia lama-lamanya nanti begini, ya enggak? Kan saling menghindar gitu loh, jadinya dia akan cembung. Nah, rumusnya apa? Rumus untuk dua kawat yang sejajar itu gaya Lorentz-nya mencarinya F1 kan nilainya sama kayak si F2, yaitu mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Mu 0-nya ketetapan ya, I1 I2 berarti arus pada kawat 1, ini arus pada kawat 2 dikali L. L itu panjang kawatnya per 2 pi A. A-nya itu adalah jarak antara kedua kawat nih. Jarak antara kedua kawatnya ini berapa? Gitu. Nah, ini kalau yang ditanya gaya Lorentz-nya. Tapi kalau misalkan ditanya hitung gaya persatuan panjang, berarti F per L. Berarti L yang ini pindah ke sini. Berarti nanti rumusnya jadi mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Ini kalau yang ditanya gaya Lorentz-nya aja. Tapi kalau kata-katanya hitung gaya Lorentz atau gaya medan magnet, gaya magnet yang bekerja per satuan panjang, kan gaya per satuan panjang, berarti F per L-nya apa? Berarti L yang di sini tuh pindah ke bawah ke sini. Jadi sisanya mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Kayak gitu. Ya, itu materi untuk si medan magnet ini sudah selesai, materinya habis. Paling tinggal Miss kasih contoh soalnya supaya kalian lebih paham ya.